Tes, tes. Loh, tes, tes. Silakan masuk. Gitu ya. Makasih, Mas Robi. Ternyata UGM katanya nggak langganan lagi. Pantesan kok. Saya biasanya baik-baik aja kok sekarang terlempar-lempar ya. Oke, coba pakai ini ya. Google Meet. Belum pernah pakai saya sebenarnya Google Meet. Tes, tes, tes. Baru tahu ternyata UGM tidak langganan Zoom lagi. Pantesan apa? Robi mana? Tuh, tes, tes kita lanjut ya. Sudah kelihatan ya. Nah, jadi kita akan tadi CADD ya, kita akan membahas tentang HKSA ya, HKSA. Nah, kelihatan ya. Tes, tes kita kelihatan.
Dan suara. Bisa dengar nggak ya? Ya, kita dengar. Iya Pak, terdengar. Akses screen tentang AKSA ya, aplikasi untuk LPDD ya. Jadi mendesain obat anti kanker yang lebih poten dari seri senyawa yang sudah disintesis ya. Nah ini datanya dari ITS ini ya. Jadi Pak Marty Santoso sekarang sudah guru besar ya. Waktu nyerahin data ini belum ya. Jadi waktu itu beliau ke farmasi nyerahin 7 data, terus dia minta dipublikasi, tapi nggak sempat. Nah, terus saya bikin buku aja. Jadi dari 7 itu ini turunan isapin. Dan jadi uji ke kedokteran GM, SC50-nya untuk kanker kolon. Kemudian minta saya untuk mendesain molekul baru yang lebih bagus. Ini molekulnya ya, kerangkanya harus sama. Jadi kalau HKSA itu kerangkanya harus sama, sehingga sebagai syarat untuk HKSA. Kita pakai hipercap, kita buat masternya dulu supaya atom-atomnya sama ya. Jadi nanti supaya saya di sini atom nomor satu, di sini juga harus nomor satu, jangan di sini nomor satu, di sini nomor tujuh, kacau nanti. Nah, ya, metodologinya ini ya, data atomik dan data molekuler ya. Jadi kita hitung ya, kita gambar strukturnya, kemudian kita optimasi geometri ya. Nah, langkah-langkahnya ada di sini. Metodenya ya pakai PM3 dan ini ya. Jadi senyawa yang nomor satu ini kita hitung muatannya, muatan di atau nomor satu dan seterusnya. Ya. Dan yang nomor dua juga seperti itu. Ini namanya data atomik. Kemudian data deskriptor molekulernya juga ya. Ada homo, lumo, masih ingat enggak? Homo, lumo, udah macam-macam. Ada log P, ada energi hidrasi, ada polarisitas, ada volume, ada surface area, dan seterusnya. Jadi ini namanya deskriptor molekuler. Nanti kita masukkan ke software namanya Bilkisar ya. Bilkisar. Dan nanti kita cari deskriptor yang paling berpengaruh. Kemudian nanti akan kita lihat yang paling bagus itu berapa deskriptor yang kita masukkan ya. Nah, supaya R-nya mendekati satu ya. Nah, tinggal seperti ini. Ini saya pakai ujian untuk S2 bahan alam ya. Bahan alam di UAD ya, saya ngajar bahan alam di UAD, kimia komputasi. Kemudian saya kasih tugas mahasiswanya untuk mendesain molekul. Kebetulan waktu itu ada mahasiswanya 12 ya. Kemudian saya minta nggak boleh sama desain molekulnya harus beda. Sehingga mereka boleh kerja sama ya. Supaya molekulnya nggak sama. Nah, ya ketemu persamaan garis. Nah, persamaan garisnya nanti seperti ini ya. Jadi bisa kita lihat harus dimodifikasi sebelah mana ya. Dan ini persamaan garisnya. Nah, nanti misalnya di sini.
muatan di sisi satu itu positif, berarti makin positif log sepernya makin kalau positif makin gede ya. Kalau makin besar berarti log super acidity makin gede. Kalau makin gede berarti acidity-nya kecil kan? Nah, seperti itu. Nah, sehingga di sini ini persamaan garisnya bagus, bagus sekali. Baru pertama ini saya nengok persamaan garis, oh, bagus banget. Kerjanya bagus banget ini Pak Mati sih. Asal usul dari ITS. Jurnal nggak ada yang seperti itu. Nah, kemudian dari sini uh, kita masukkan nanti yang akan kita ganti apa dan ini hasilnya. Kita buka diskusi. Nah ini hasilnya. Ada 12 mahasiswa itu mendesain seperti ini. Jadi kalau C16 dimasukin COH, kemudian N12 dimasukin Cl, itu acidity-nya menjadi 0,04 ya. Bayangin, yang tadi kan berapa Pak? Ini 0,04 ya. Ada yang 9,58 dan seterusnya. Ini saya batasi 2 digit di belakang koma ya. Jadi jangan sampai misalnya 0,00000, wah nanti tip banget malah nggak bisa dikerjakan. Seperti itu ya. Ini pas 12 mahasiswa saya kasih tugas untuk mendesain molekul masing-masing. Nggak boleh sama ya. Ya. Nah seperti itu kita buka. Ada pertanyaan? Slide-nya nggak kelihatan, astagfirullah. Ternyata slide-nya nggak kelihatan. Ulang lagi. Karena kelihatan ya. Nah, jadi karena nggak ada suara jadi nah, kita ulang lagi ya. Jadi ini dari Pak Mati Santoso dari ETE itu ke kampus saya nyerahin 7 data. Saya diminta untuk publikasi di jurnal, tapi saya nggak sempat terus saya bikin buku ini. Ada 2 buku ini. Yang satu terbitan Pustaka Grafika Indah, yang satunya anti offset ya. Nah, 7 data ini seperti ini. Di Pak Mati Santoso dari ITS. Nah, ini ada 7 senyawa ini, kerangkanya harus sama ya. Nah, ini kerangkanya harus sama. Kita gambarnya pakai hypercam, kenapa? Supaya ada masternya ya. Jadi kalau misalnya di sini atomnya nomor 2, nah di sini juga harus nomor 2. Jangan sampai di sini nomor 2, di sini nomor 3. Nah, kacau nanti. Seperti itu. Kita hitung dengan hypercam ya. Kerapatan elektronnya untuk data atomik dan yang lainnya untuk data molekuler itu ada LUMO, log P dan sebagainya. Nanti langkah-langkahnya kita bagi slide-nya. Nah ini datanya ya, data. Jadi ini data molekulernya. Nah, deskriptor molekuler ya ada E-HUMO, E-LUMO, log P, E-HIT, polarisbaritas, MRP, SA dan seterusnya ya. Masih ingat nggak pelajaran kimia? Dan nanti kita masukin software namanya Bilkisar ya. Bilkisar. Nah, kemudian nanti kita desain molekul, kita masukkan deskriptor ya. Satu variabel R-nya masih belum cukup mendekati 1, 0,7 ya. Kalau 2 variabel sudah naik 0,8. Nanti kita buat persamaan garis yang mendekati 1 dan saya memilih ini. Pilih yang R-nya 0,9. Akhirnya seperti ini. Nah ini R-nya 0,999 mendekati 1. Yang lain bisa boleh. Bisa yang lain yang 0. Nah, 1,0 gitu boleh. Dan kita berdasarkan persamaan garis ini kita desain molekul ya, kita menemukan molekul baru, kerangkanya masih sama. Dan nanti kita hitung prediksi.
sehingga ini hasilnya ya ada 12 mahasiswa yang ikut ujian HKSA-nya, mereka menyerahkan hasil seperti ini. Saya batasin IC50-nya 2 digit di belakang koma ya, nggak boleh 0,00001, nggak boleh terlalu aktif malah terpuruk. Nah, ada pertanyaan sampai di sini. Maaf Pak, dari tadi suaranya tidak terdengar. Astagfirullah, nggak kedengaran. Kenapa ya? Pak Hari, Ya, IC 50 tadi itu yang mikromolar itu berdasarkan hasil analisis logging ya yang dipakai. Esa. Oh, Eh, ya mohon maaf. HKS-nya berdasarkan betul. HKS-nya. Oh, baik. Ya, jadi tadi kok katanya ini ya suaranya nggak kedengaran ya, kecil banget. Sekarang gimana? Kalau di saya kedengaran saja, Oh ya. itu pakai headset. Nah, Ada pertanyaan lagi? Jadi ini cuma penemuan dengan HKSH ini kayaknya errornya banyak ya. Beda dengan docking tadi. Kenapa? Karena tadi persamaan garisnya kan ada standar deviasi ya. Tiap faktor itu ada standar deviasi sehingga apa? Errornya banyak. Sehingga kalau saya HKSH ini untuk apa? Optimasi molekul ya. Jadi saya desain dulu dengan docking. Kalau sudah bagus terus saya optimasi gugus-gugusnya dengan HKSA begitu. Oh, tadi Mas Robi tak kedengaran kenapa ya? Oh iya. Oh iya, Mas Robi makasih ya. Ternyata UGM sudah nggak langganan Zoom. Pantesan kok saya diputus-putus terus. Ya, Iya mudah-mudahan. betul Pak, per 1 Februari Pak malunya. Oh, pantesan saya tuh heran. Biasanya saya baik-baik aja kok ini kok. Iya. Oh, jadi kalau mau pakai Zoom berarti harus beli gitu ya. Iya, kalau mau pakai kita dapatnya free yang cuma berapa ya? 30 atau 30 menit atau 1 jam ya? 30 menit kalau nggak salah. Free-nya. Oh, pantesan ini 40 menit ini. Meeting Oh, 40 40 menit ya. Nah, oh, ya. itu harus anu, Pak. Kalau nggak pakai Google yang masih langganan Google Meet, Pak. Atau 365, Pak. Oh, 365. Oh, 365 saya ada cuma belum tak apa tindak lanjutin ya. Anunya pakai apa namanya? Iya, 365 itu. Oh iya iya iya. Makasih nanti tak coba pakai 36 ya. Google Google Meet aja sih Pak yang familiar Oh, kalau iya, belum iya. monggo. Saya belum pernah ya, mudah-mudahan nanti bisa ya. Sama sih prinsipnya sama. Sekarang Google Meet juga sudah cukup bagus sih Pak. Ya, Google Meet ya. Coba nanti Iya. gimana caranya. Saya belum pernah soalnya. Google Meet tuh. Maaf terlambat tadi ngajar dulu. Oh iya iya. Oh, oh. Oh, iya iya. Nanti kita coba mudah-mudahan dari ini nanti saya bisa belajar Google Meet ya. Besok pakai Google Meet. Kalau Google Meet bisa 2 jam ya. Bisa Pak, Oh iya. bisa. Kita license. Oh iya iya license Google Saya Meet. biasanya ngajar kalau online pakai Google Meet Pak. Oh gitu gitu. Oh, iya. Ya makasih informasinya. Saya udah pensiun jadi nggak dapat info. Ada pertanyaan lagi? Ya nanti bisa yang ada kesulitan bisa ini ya. Oh ya Mas Ruby udah bisa nginstal software-software? Sudah Pak, cuman karena dulu sudah pernah pakai Paymol, saya license-nya yang anu. Nanti saya coba yang Oh pakai komputer yang lain Pak. bisa lagi. Oh iya. Enggak ada masalah. Atau saya uninstall dulu Pak nanti. Kalau ya Kalau salah yang lain bisa insya ya. Allah nggak ada kesulitan. Ya. Jadi mudah-mudahan Bu Wirnani Oh juga ya, ya Sarah belum saya coba, tapi insya Allah nggak ada kesulitan. biasanya Nanti saya coba Pak. biasanya kalau ada antivirus free biasanya dianggap virus itu jadi harus dimatiin antivirus free. Oh ya ya ya. Nanti saya nggak pakai antivirus Pak. Oh iya iya. Ada pertanyaan lagi? Jadi HKSA itu seperti itu ya.
Ini mungkin mau ditambah satu slide lagi ya. Nah, ini hubungan struktur. Nah, oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Hubungan kuantitatif Ya, struktur dan aktivitas turunan kumin tersubsidi C4 sebagai antiinflamasi. Jadi ceritanya ini Pak Suparjan ini sekarang udah almarhum ya. Sandwich di Belanda ya, di Belanda. Dia pengen memodifikasi kurkumin itu menjadi senyawa yang lebih bagus begitu ya untuk antiinflamasi. Nah, jadi kurkumin itu banyak. Nah, ini tadi saya katakan satu meluk itu banyak khasiat ya. Kita sudah dikasih tahu sama yang Maha Kuasa Allah, koleretika, antibakteri dan seterusnya. Ini kita akan menelitinya sebagai antiinflamasi aja ya. Nah, jadi ini bla 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 bla. Nah, ini strukturnya ya. Nah, Pak Suparjan ini ingin memodifikasi di gugus R ini ya. Jadi R-nya ini akan diganti-ganti-ganti supaya menjadi yang lebih bagus. Ya. Beliau orang sintesis ya, bukan orang desainer ya. Beliau orang sintesis. Jadi yang penting pengen tahu ya, kalau ini dikasih gugus apa, khasiatnya apa, apa yang terjadi. Nah, ini yang terjadi. Kurkumin itu ED50-nya 34 miligram per kilogram berat badan ya. Setelah dimodifikasi menjadi 66 ya. Makin tinggi ED50 berarti makin tidak poten ya. Dari 12 sintesis molekul senyawa yang disintesis itu tidak ada satupun yang lebih bagus ya. Apakah penelitiannya salah? Enggak salah. Beliau orang sintesis, jadi memang kerjaannya mensintesis ya. Tapi bagi saya itu sangat penting. Kenapa? Saya minta izin untuk saya olah sebenarnya di mana kalau kita ingin membuat molekul yang bagus. Sehingga saya olah menjadi dengan pakai HKSA ya. Nah, saya hitung kerapatan elektronnya atom dari 12 senyawa tadi ya. Kemudian data molekulnya juga saya hitung ya, ada energi HOMO, energi LUMO, koefisien partisi, energi hidrasi dan seterusnya. Ya. Hitungnya cukup lama ini ya, nggak cukup 1 jam dari ini. Setelah kita hitung, kita masukkan program Belkisar namanya. Ini dari deskriptornya 1, 2, 3, di 1. Dan seterusnya. Jadi pada saat apa, satu deskriptor ini cuma log P ya, log P R-nya itu 0,84 ya. Pada saat log P sama E-hit 0,88 naik. Dan sampai kita dapat R-nya 0,913 dengan berapa deskriptor? 1, 2, 3, 4, 5 dengan 5 deskriptor. Sehingga ini kita buat persamaan garis. Nah, persamaan garis. Nah, di sini dari 8 persamaan garis kita pilih beberapa persamaan. Misalnya 2 buah yang mempunyai jumlah parameter identik dengan deskriptor ya, variabel. Jadi sepertiga kali jumlah senyawa ya, 3 sampai 4 sampai 5. Nah, ini yang kita pilih persamaan garisnya. Nah, kemudian dari sini kita akan lihat grafiknya seperti apa. Grafiknya ya lumayan, tapi tidak lebih bagus dari Pak Mardi tadi ya. Pak Mardi tadi luar biasa satu kali. Nah, kemudian di sini yang paling penting, dari persamaan garis terbaik dapat diketahui bahwa makin positif muatan C3, maka senyawa akan semakin besar log sepernya. Atau makin kecil ED50. Atau senyawa semakin aktif. Dengan demikian,
senyawa baru yang diusulkan agar lebih aktif dari senyawa yang sudah disintesis harus mempunyai gugus penarik elektron pada substitusi 4. Gugus tersebut antara lain NO2. Senyawa tersebut setelah dioptimasi strukturnya dimasukkan ke persamaan garis terkalkulasi dapat dihitung. Nah, akhirnya seperti ini bisa kita hitung. Nah, sehingga apa? Sehingga kita mengusulkan molekulnya itu seperti ini ya. Jadi ini persamaan garis yang kita usulkan. Dan senyawa yang diprediksi lebih aktif yaitu 4 nitrokurkumin ya, 4 nitrokurkumin. Nah, jadi dari analisis HKSA ini kelihatan bahwa kalau mau bagus itu R tadi itu dimasukin gugus penarik elektron, bukan pemberi elektron. Yang dimasukkan Pak Parjan tadi semuanya pemberi elektron, makanya hasilnya menjadi lebih buruk, lebih jelek dibanding kurkumin. Jadi itu gunanya HKSA seperti itu ya. Ingat di sini kerangkanya harus sama. Jadi HKSA kerangkanya harus sama. Nah, ini perlu dana yang luar biasa ini ya. Jadi kita sintesis 12 molekul. Kalau di Belanda mungkin cepat ya. Kalau di kita, kalau sulit harus saya kirim ke LIPI ya. Nah ini. Jadi senyawa ini harus disintesis, harus dielusidasi struktur ya. 12 nyawa ini lama ini ya kalau di Indonesia ya. Kemudian ngujinya ini dengan uji in vivo ya, in vivo dengan hewan coba. Ini juga banyak waktu, banyak biaya ya. Nah, oleh karena itu saya mengusulkan ini kan HKSA, hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas ya. Struktur dan aktivitas ya. Aktivitasnya parameternya ED50 atau EC50 kalau untuk anti kanker misalnya. Nah, saya mengusulkan aktivitasnya itu bukan dengan itu, tapi dengan docking. Makanya jadi murah banget ya. Jadi dengan docking. Jadi kita nggak perlu biaya mahal-mahal, cukup komputer ya. Nah, kenapa kok docking bisa jadi parameter? Karena dia selama ini sudah terbukti makin minus atau makin stabil skor docking, senyawa makin bagus sehingga bisa kita jadikan parameter aktivitas biologi sehingga bukunya namanya HKSS ya. Dan kita akan bedah buku tanggal 13 Maret ya. April atau Maret ya? Maret ya. 13 Maret kita bedah buku ya. Cukup 50.000 dapat software untuk HKSS. Nah, seperti itu ya. Jadi itu bedanya orang sintesis dan desain molekul. Jadi orang sintesis kadang-kadang perlu juga kita perlukan untuk bikin database ya, database seperti itu. Tapi kita juga akan membuat database parameternya. Kalau ini database parameternya adalah ED50. Kalau saya enggak, database-nya parameternya skor docking. Mungkin itu dulu. Kita buka pertanyaan. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi memang docking terutama itu lebih banyak digunakan untuk menganalisis ya, menganalisis. Jadi bukan untuk menemukan obat karena Indonesia ini luar biasa ya untuk menemukan obat. Saya pikir udah ketemu investor itu saya udah kipas-kipas ya. Wah, uang tinggal ngambil, ternyata yang susah bukan ketemu investor tapi mencairkan uangnya sendiri investornya. Luar biasa ya. Dan Pak Hari izin konfirmasi yang tadi Pak terkait HKSA. ya, Ternyata gugus yang lebih baik itu yang penarik elektron tadi Pak ya. betul. Dari analisa itu persamaan garis tadi. Nah, Baik. sementara Pak Parsian ini yang dimasukin gugus pemberi elektron, jadi lebih buruk semua. Tapi data itu jadi sangat berguna bagi pendesain ya, bagi pendesain. Jadi memang kita sebaiknya itu kerjasama ya. Sayangnya di Indonesia ini kerjasama susah banget ya. Kayak saya misalnya, saya itu harusnya cukup 310. Saya itu harusnya cukup mendesain ya.
sintesis bagiannya orang, lain untuk mensintesis, begitu kan? Tapi apa yang terjadi? Saya harus mensintesis sendiri. Ya. Makanya saya harus belajar sintesis sehingga apa? Saya hanya belajar sintesis untuk obat-obat yang saya desain. Saya tidak melayani sintesis desain orang. Ya. Supaya apa? Supaya kalau desain saya sudah saya sintesis, kita tinggal memperpendek kerjasama dengan orang farmakologi untuk uji misalnya. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak bisa memang sendiri, harus kerjasama ya. Jadi saya menekuni desain sama sintesis desain saya. Jadi saya kalau kerja sama saya orang, saya udah punya molekulnya, tinggal nguji begitu ya. Nah, sebenarnya nggak harus itu, harusnya kalau kita bisa kerja sama, saya desain aja, sintesis saya lempar ke orang sintesis, farmakologi kita lempar ke orang farmakologi. Indonesia cepat maju, tapi sayangnya Indonesia ini kerjasamanya susah ya, masing-masing pengen maju sendiri ya. Seperti itu. Ada pertanyaan, pernyataan juga boleh. Mohon maaf ya, ini karena apa? Nggak nyangka ternyata Zoom kita itu sudah dibatasi, makanya kok dari tadi suruh mencelat ya. Jadi mudah-mudahan saya bisa pakai Gmail. Ada pertanyaan? Kalau Mas Ruby udah selesai ya? S3-nya Saya ini yang saya gunakan untuk PC yang di rumah, Prof. Saya di kampus saya hanya cuman pakai eh, laptop yang kecil, nggak kuat untuk softwarenya. oh ya. Enggak, Mas Ruby sudah selesai S3? Oh sudah Pak. Sudah. Dulu apa? Ya, S3-nya tentang apa? Sa- saya dulu di NAIS makromolekul Pak, protein. Oh, protein. Nah, itu protein itu juga banyak yang minta, tetapi saya sudah capek belajar ya. Dokeng Iya, protein. nanti saya coba kembangkan, Prof. Ya, itu nanti kalau Mas Robi bisa ngembangkan dokeng protein-protein, saya punya beberapa ini konsumen kalau nanti tak hubungkan nanti. Mereka Iya, saya kan saya kan nyoba, soalnya istilahnya yang saya mau mengembangkan yang kalau dulu kan proteinnya saya di lab basah ya, jadi iya. ini di sini kan untuk pemurnian proteinnya aja susah. Oh iya iya. Ya, jadi memang katanya lebih susah dokeng protein-protein dibanding dokeng small molecule. Nah, jadi karena Iya, bidang saya. makanya ini saya pengen belajar terutama yang multi ligand itu, Prof. Oh iya iya, betul. Kalau yang single ligand mungkin kemarin sudah belajar walaupun nggak terlalu fasih, tapi kan sudah Ya, cukup bisa lah untuk yang apa pakai Autodocvina misalnya itu sudah gitu. Nah ini pengen pengen tahu yang multiple karena kan kalau ke atsiri atau anu kan itu multiple compound yang susah untuk dipisahkan. ini nanti di praktek kita itu pakai yang sudah jelas ya. Jadi kombinasi paracetamol dan ibuprofen itu kita akan Ya. belajar lewat situ sehingga nanti bisa diterapkan di herbal, tinggal ganti molekul aja. Dan itu bisa lebih dari 2 molekul, nanti misalnya 5, Oh 10 iya, iya. itu bisa ya, 5, 10 itu bisa atau 15. Tapi harapannya kalau diekstrak itu nggak usah semua, tapi diambil yang kadar terbanyak karena kembali ke tadi, Ya, kembali ke ya tadi itu memang ke sana arahnya nanti. ya, karena kembali tadi ya obat itu sepoten-poten apapun, tapi kalau nggak melampaui MEC ya nggak ada gunanya. Jadi nggak ada gunanya kita dongengkan kombinasi yang kadarnya kecil banget itu, nggak ada gunanya. Ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Apalagi ya. Oh ya, sebenarnya di farmasi itu ada lab masih bayi tapi ya, namanya rekayasa makromolekul. Tapi dia juga belum punya pengalaman dongeng protein-protein, katanya lebih susah gitu ya. Jadi eh, Yang pegang siapa, Pak? mungkin sekarang Mas Adam Boyo, Profesor Adam. Kalau dulu kan Profesor Edi Oh, Mas Adam. Mayanto. Kalau dulu Profesor Edi Mayanto, mungkin sekarang udah Ya, bisa ya, menghubungi. ya. Saya kan dulu S3-nya juga direkom oleh Prof. Edi Oh gitu. Oh, ini. ke NAIS itu. Oh iya iya iya, berarti ini ya.
Kemarin Prof Edi sudah mulai apa itu muncul di ISCC ya. Jadi anggota ISCC. Oh iya, iya. Ya, udah lama juga Kan saya. beliau kurkumin ya. Iya apa? Kalau kurkumin Bu Retmaleni, kalau itu Ya, ISCC sekarang Bu Risma ya. nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu Bu Retmaleni, kalau eh, CCRC, kalau si Pak Edi itu Oh, iya, CCRC ya. Prof Edi CCRC. CCRC kalau dulu, kalau Ya. beda lagi. Kalau kurkumin itu CRC, ada CC. Ya, ya. Oh, beda beda satu C ya. Ya, itu satu itu. CCRC sama CRC ya. Kalau saya drop outan CCRC, saya drop out dari Pak Edi saya. Oh iya, iya, iya. Saya proposalnya S3 mau apa? Mau disuruh anti kanker, saya nggak suka. Nah, sehingga saya ganti promotor, termasuk promotor Prof Edi saya ganti dengan Prof Agung. Saya pengen S3 Oh, Prof. jadi saya murni, sehingga sehingga apa saya ganti promotor Prof Umar, kemudian promotornya Pak Harno sama Prof Agung. Ya, ya. Dalam waktu 2,5 tahun selesai ide saya, dalam waktu 4 tahun nggak selesai nyintesis ide orang, ide promotor. Jadi S3 saya 6,5 tahun, yang 4 tahun sia-sia, yang nggak sia-sia karena bisa membiayai mahasiswa gratis skripsi. Dan 2,5 tahun ngerjain ide saya sendiri. Waktu kita ternyata dibatasi tinggal 3 menit lagi ya. Nanti mungkin karena pertemuan pertama ini ada halangan ya. Nanti mungkin akan saya kasih link YouTube yang sudah pernah saya berikan ya, supaya lebih lebih apa, bisa didengerin gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh lewat grup begitu. Ada pertanyaan, pernyataan? Aduh, mohon maaf ini ada gangguan pantesan kok Zoom saya kok. Kemarin saya ngasih itu kok masih baik ya, ngasih sama privat sama Mas Fahmi kok masih baik, itu tanggal berapa? Panjang. Baik, kalau tidak ada pertanyaan bisa kita akhiri. Ada pertanyaan? Cukup? Mas Robi, Mas Asep, cukup? Cukup insya Allah. Baik, kalau gitu alhamdulillah kita akhiri pertemuan kali ini. Sering putus, mohon maaf ya. Mudah-mudahan besok sudah bisa pakai email. Baik. Kita akhiri alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak. Jangan provokator. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Maaf banyak kekurangannya pertemuan pertama.